Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Farmasi 4C akan mempresentasikan artikel yang kami telah analisis, yaitu tentang analisis QSAR turunan plafon senyawa anti malaria berdasarkan metode semi empiris PM3. Untuk anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Venica Dianica Lista, yang kedua ada Venica Dianica Risma, yang ketiga ada saya sendiri Rikyansi Suliana, dan yang keempat ada Sari Lestari, yang kelima ada Anggi Fitriani Sinaga, dan yang terakhir ada Titi Mariana. Nah, untuk penjelasan analisis yang telah kami hasilkan, yaitu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada Venica, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Venica Dianica Lista dengan akhiran NIM 141. Malaria adalah penyakit menular yang serius yang mempengaruhi orang-orang dari segala usia, terutama di daerah tropis dan subtropis. Telah banyak anti malaria seperti kloroquine dan turunan halofantrine yang sering digunakan. Bahkan tidak luputnya usaha dilakukan untuk menemukan senyawa baru sebagai obat anti malaria. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh para peneliti untuk menemukan anti malaria baru, antara lain melalui isolasi senyawa aktif dari bahan alami yang secara tradisional dan sintesis. Senyawa yang diketahui memiliki aktivitas anti malaria akan tetapi belum bisa digunakan. Penyebabnya antara lain yaitu efek samping yang berbahaya, aktivitasnya yang lemah. Kajian flakon sebagai senyawa anti malaria telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, studi Quantitative Structure and Activity Relationship atau QSAR untuk memodelkan senyawa turunan flakon sebagai obat baru untuk menggantikan anti malaria yang telah resisten belum pernah dilakukan. Dalam analisis QSAR, tugas utamanya adalah menemukan fungsi regresi yang memprediksi aktivitas molekul dengan akurasi tinggi. Oleh karena itu, penelitian tersebut bertujuan untuk menetapkan QSAR antara aktivitas antiplasmodial eksperimental dan struktur elektronik atau deskriptor yang mungkin berfokus pada struktur molekul senyawa. Kemudian ada metode. Dalam penelitian ini, digunakan analisis statistik metode regresi berganda. Metode regresi multilinear adalah teknik statistik untuk menganalisis kumpulan data senyawa turunan flakon. Seperti beberapa pengembangan model persamaan QSAR untuk memprediksi nilai IC50, teoritis senyawa obat berdasarkan IC50. Dengan cara ini, peneliti menggunakan metode penggantian sebagai pendekatan pemilihan variabel. Dalam penelitian ini, metode semi empiris PM3 digunakan untuk menghitung jumlah deskriptor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Venica. Pada hasil tabel pertama yaitu merupakan pengembangan obat yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez DKK terhadap 16 senyawa turunan flakon dengan menggunakan senyawa standar kloroquine sebagai anti malaria. IC50 senyawa turunan flakon masih belum setara dengan aktivitas antimalaria kloroquine. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai studi QSAR terhadap senyawa antimalaria turunan flakon untuk mendapatkan persamaan model QSAR yang terbaik. Next. Pada tabel 2 ini merupakan deskriptor atau variabel independen yang digunakan untuk analisis QSAR senyawa antimalaria dari turunan flakon. Rangkaian turunan flakon dilakukan dengan metode semi empiris. Metode PM3 dapat digunakan untuk analisis deret turunan flakon karena dari turunan flakon merupakan molekul organik dengan mempertimbangkan atom CH dan 2 atom oksigen. Kemudian semua deskriptor diberikan pada tabel 2 ini. Next.
Model QSAR 1 dipilih sebagai model QSAR terbaik di antara 12 model QSAR, berdasarkan nilai R dan R2 untuk mencari analisis linearitas data dari model QSAR 1 yang memiliki R 0,950 dan R2 adalah 0,902. Nilai SI atau standar error terkecil adalah model QSAR 1, memiliki nilai SI sebesar 0,188. Model QSAR 1 ini memiliki nilai F kalkulasi per F table adalah 2,686. Model QSAR 1 memiliki nilai PRES yang lebih kecil, yaitu 0,03600 dibandingkan persamaan model QSAR lainnya. Next. Tabel 5 ini mencantumkan detail substitusi senyawa anti malaria baru yang telah dirancang berdasarkan prediksi nilai aktivitasnya, yang dihitung menggunakan persamaan terbaik model QSAR. Tabel 5 menunjukkan bahwa turunan plafon memiliki struktur yang berbeda, yang dapat menghasilkan aktivitas anti malaria yang berbeda. Next. Pada gambar 1 ini merupakan gambar regresi linear aktivitas anti malaria berdasarkan model QSAR 1 dengan menggunakan metode semi-empiris PM3 memiliki linearitas R2 yaitu 0,9004 dan nilai kemiringan 0,0812. Pengembangan obat dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez DKK terhadap 16 senyawa turunan flapon menggunakan senyawa standar chloroquine sebagai anti malaria. IC50 senyawa turunan flapon ini masih belum setara dengan aktivitas anti malaria chloroquine. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai studi QSAR terhadap senyawa anti malaria turunan flapon untuk mendapatkan persamaan model QSAR yang terbaik. Selanjutnya, persamaan terbaik dari model QSAR ini digunakan untuk memprediksi senyawa baru turunan flapon yang memiliki nilai aktivitas anti malaria yang tinggi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ricky. Optimasi senyawa turunan plafon. Dalam perancangan molekul melalui analisis QSAR sangat bergantung pada deskriptor yang digunakan dalam proses optimasi terhadap rangkaian senyawa plafon yang diketahui aktivitasnya. Deskriptor dihasilkan dari perhitungan dengan titik tunggal di mana muatan neto atom dan momen dipol. Sedangkan deskripsi log P diperoleh dari menu hitung properti QSAR. Elumo deskriptor pada diperoleh dari menu hitung ketaran, kemudian klik submenu orbital. Untuk menghitung muatan bersih atom dan deskriptor, rangkaian turunan plafon digunakan dengan metode semi-empiris PM3. Metode PM3 dapat digunakan untuk analisis deret turunan plafon karena deret turunan plafon tersebut merupakan suatu molekul organik dengan mempertimbangkan atom C, H, dan 2 atom oksigen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Serli Lestari. Pemilihan persamaan model QSAR terbaik. Persamaan model QSAR terbaik diperoleh melalui analisis statistik melalui metode RML. Tahap pengembangan pemilihan persamaan terbaik dari model ini yang berasal dari hasil statistik. Melalui analisis statistik diperoleh 12 persamaan model yang ditujukan pada tabel 4. Persamaan QSAR model 1 dipilih sebagai persamaan model QSAR terbaik di antara 12 persamaan model berdasarkan nilai R dan R2. Untuk mencari analisis linearitas, data yang persamaannya dari QSAR model 1 yang memiliki R sama adalah 0,950 dan R kuadrat adalah 0,902. Nilai SE atau Standard Error of Estimasi terkecil adalah model QSAR 1 memiliki nilai SE sebesar 0,188. Jika nilai F calculated lebih dari nilai F tabel atau QSAR model 1 memiliki nilai F calculated atau F tabel terbesar, maka model QSAR 1 sebagai model QSAR terbaik. Jika dibandingkan dengan persamaan model QSAR yang lainnya, persamaan model QSAR 1 memiliki nilai F calculated atau F tabel adalah 2686. Model QSAR 1 memiliki nilai PRES yang lebih kecil atau 0,03600 dibandingkan persamaan model QSAR lainnya. Dapat dilihat di tabel 3.
dengan kriteria statistik seperti nilai R, R kuadrat, nilai SE, dan nilai perbandingan F calculated dengan nilai F tabel, nilai R sama dengan 0,950 dan R kuadrat sama dengan 0,902 untuk menunjukkan bahwa hubungan antara struktur elektronik atau variabel bebas dengan aktivitas antimalaria sangat kuat dengan membandingkan parameter F dan SE dari ke-11 persamaan model QSAR. Dengan mudah dapat diketahui bahwa model QSAR 1 merupakan persamaan model QSAR yang paling baik karena memiliki nilai F tertinggi dan nilai SE terendah. Model QSAR 1 memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merancang aktivitas turunan plafon antimalaria. Persamaan model QSAR terbaik atau persamaan model QSAR 1 disajikan pada tabel 3 dan 4. Secara lengkap dapat ditulis sebagai berikut. Nilai R kuadrat, nilai memiliki interval yang lebih besar dari nilai R. Kriteria statistik sebagai pendukung persamaan tersebut, model QSAR 1 sebagai persamaan terbaik adalah grafik kurva hasil perhitungan nilai aktivitas antimalaria atau 1/log IC50 diprediksi dengan aktivitas antimalaria hasil eksperimen atau 1/log IC50 percobaan. Hasil evaluasi aktivitas antimalaria dan korelasi dengan aktivitas antimalaria untuk persamaan. Model QSAR 1 dengan menggunakan metode semi-empiris PM3 memiliki linearitas R kuadrat sama dengan 0,9004 dan nilai kemiringan 0,0812 pada gambar 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perancangan antimalaria baru dari turunan plafon. Rancangan molekuler yang merupakan pengembangan senyawa obat baru yang secara teoritis. Dalam penelitian ini dilakukan perancangan molekul antimalaria baru turunan plafon berdasarkan persamaan terpilih model QSAR yang diperoleh dan persamaan model QSAR ini kemudian digunakan untuk memprediksi aksi antimalarianya. Tabel 5 mencantumkan detail sub-TIN senyawa antimalaria baru yang telah dirancang berdasarkan prediksi nilai aktivitasnya yang dihitung menggunakan persamaan terbaik model QSAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai prediksi 1/log IC50 ketika R divariasikan pengganti untuk menjaga perbedaan memiliki aktivitas antimalaria tertinggi. Turunan plafon, senyawa asli yang memiliki nilai IC50 kecil adalah antimalaria senyawa yang memiliki aktivitas paling tinggi. Senyawa turunan plafon yang memiliki nilai IC50 terkecil tersebut, maka senyawa plafon memiliki kemungkinan yang tinggi sebagai obat antimalaria. IC50 nilai prediksi turunan plafon baru disajikan pada tabel 5. Senyawa baru turunan plafon yang memiliki nilai IC50 lebih rendah 5,96 plafon yang turunan 17-30, 32-33, 35, 38-51, 53, dan 55. Tabel 5 menunjukkan bahwa turunan plafon memiliki struktur yang berbeda, yang dapat menghasilkan aktivitas antimalaria yang berbeda. Selanjutnya dilanjutkan pada teman saya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persamaan satu model QSAR sebagai persamaan model QSAR terbaik untuk mengetahui hubungan aktivitas antimalaria dengan variabel laten terhadap 16 turunan plafon sebagai berikut. Analisis MLR dihitung dengan menggunakan metode backward. Berdasarkan persamaan terbaik model QSAR telah dirancang 51 senyawa turunan plafon yang memiliki gugus fungsi terikat pada R3, R5, R6, R7, R8, R2 aksen, R3 aksen, R4 aksen, R5 aksen, dan R6 aksen. Berdasarkan dari hasil perancangan, dapat direkomendasikan sebanyak 28 senyawa turunan plafon yang dapat disintetis atau diisolasi di laboratorium yang berasal dari senyawa plafon adalah 17-29, 32-33,
35, dan 40-51 yang mempunyai kisaran dari ESI 50 nilai 1151 sampai 1751 M. Dalam penelitian ini ditemukan deskriptor Q01, QC4, QC5, QC6, QC7, QC8, QC9, QC1 aksen, Q4 aksen, Q6 aksen, LUMO, EGAI, dan Lopez sebagai hipotesis aktif di wilayah molekuler turunan flavon. Tampaknya paling bertanggung jawab atas aktivitas farmakologis senyawa turunan flavon. Sekian, saya kembalikan ke Ricky. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan selama presentasi. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.